Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mencoba eh, mengerjakan tugas dari sistem operasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Revanza dengan NPM 2108101029. Jadi di sini saya akan mencoba melakukan beberapa uh, command terhadap Windows dan juga Linux. Jadi pertama saya akan mencoba menggunakan zipper. Ya, jadi zipper ini memungkinkan kita untuk menghapus direktori pada volume berformat NTFS dengan menulis data acak ke dalamnya. Lalu ada perintah ipconfig. Ya, kalau di ipconfig ini dapat menyampaikan alamat IP yang sedang kita gunakan dalam komputer kita. Lalu yang ketiga akan saya gunakan netstat. Netstat ini merupakan perintah yang akan memberi kita daftar port yang saat ini terbuka dan alamat IP yang terkait. Lalu perintah yang keempat akan saya lakukan ping. Ya, jadi ping ini jika kita mengetik ping diikuti dengan alamat IP dan atau alamat domain web, akan mengirimkan serangkaian paket uji ke alamat yang ditentukan. Jadi untuk yang kelima saya akan menggunakan ping. Ping ini kurang lebih sama dengan ping, namun versi ping ini lebih canggih, yang berguna jika ada beberapa router antara PC Anda atau PC kita. Dan seperti ping, Anda menggunakan perintah ini dengan mengetik alamat IP yang diikuti atau dengan domain web. Tetapi tidak seperti ping, jalur juga menyampaikan beberapa informasi tentang rute yang diambil oleh paket pengujian. Lalu yang keenam saya akan mencoba menggunakan power CFG. Bentar, sepertinya ada yang salah. Power CFG. Ya, jadi power CFG /a ini untuk melihat status hemat daya yang saat ini tersedia di PC kita. Lalu untuk perintah ketujuh akan saya gunakan sfc, seperti yang tertulis ya. Jika Anda ingin menggunakan command prompt administrator dan memasukkan perintah sfc/scan now, jika sfc menemukan file yang rusak atau hilang, itu akan segera otomatis menggantinya menggunakan salinan cache yang disimpan oleh Windows. Untuk tujuan itu saja, perintah dapat memerlukan waktu setengah jam untuk dijalankan di laptop lama. Lalu perintah ke-8 adalah task list. Ya, jadi task list ini adalah perintah untuk memberikan sebuah daftar, ya saat ini daftar sebuah program yang berjalan di PC. Meskipun ini sedikit berlebihan untuk membuka task list, namun perintah ini terkadang dapat menemukan tugas tersembunyi atau tas-tas tersembunyi yang memang tersembunyi dari pandangan utilitas tersebut.
Lalu yang ke-9 saya akan menggunakan perintah sistem info. Jadi sistem info ini adalah gambaran umum konfigurasi rinci tentang komputer kita. Daftar ini mencakup sistem operasi dan perangkat keras Anda. Misalnya kita dapat mencari tanggal penginstalan Windows asli, waktu boot terakhir, versi BIOS kita, dan total memori yang tersedia. Lalu yang terakhir saya akan menggunakan fungsi CLS. Ya, seperti yang kita lihat, CLS adalah fungsi yang digunakan untuk membersihkan perintah-perintah yang telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan di dalam Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya coba perintah terminal di dalam Linux Ubuntu. Pertama saya akan mencoba menggunakan man. Man ini memiliki fungsi untuk melihat sebuah panduan. Sebagai contoh, saya menggunakan man sudo, maka akan melihat detail perintah sudo. Ya, seperti ini. Lalu selanjutnya ada fungsi help. Ya, help ini tentu saja untuk panduan singkat tentang terminal, hampir mirip-mirip dengan man, cuman hasil yang dimunculkan itu lebih singkat. Ya, lebih singkat daripada tadi man tadi. Lalu selanjutnya ls. Ya, ls ini fungsinya untuk melihat direktori. ls kita coba ls sum ya. No select file or directory ya. Ya, seperti ini ya. Jadi sudah memunculkan. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menggunakan cd home. Jadi fungsinya di cd untuk masuk ke directory. Kalau yang tadi ls kan untuk melihat, kalau ini untuk masuk ke directory. Lalu selanjutnya pwd slash ya. Jadi pwd ini fungsinya melihat directory aktif. Lalu ada juga perintah vim .txt ya. Jadi pada fungsi ini untuk membuka sebuah text editor ya. Lalu selanjutnya locate dari locate ini fungsinya untuk mencari sebuah file, misal locate .txt. Enggak, justru install sudo dulu ya. Lalu selanjutnya cat nama cat wait cat buku.txt ya. Ini fungsinya untuk melihat isi dari sebuah file, bisa juga untuk menggabungkan dua file. Tapi di sini saya tidak ada file yang ada di dalam Linux sehingga tidak dapat menampilkan cat buku.txt. Lalu selanjutnya
uh, selanjutnya untuk clear saja ya, mungkin ya, clear ini untuk membersihkan. Lalu apa lagi ya, apakah ya, jadi foo ini untuk menampilkan user. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk menampilkan pada saat menampilkan user pada saat yang dipakai. Lalu PS. Ya, jadi PS ini fungsinya untuk menampilkan snapshot proses yang sedang berjalan. Lalu uh, tar ini you must oke, harus lebih spesifik ya. Jadi tar ini untuk mengumpulkan file yang merupakan program pengarsipan untuk mengumpulkan banyak file menjadi satu sehingga menjadi sebuah tar, kurang lebih sama seperti rar dan juga zip ya. Selanjutnya coba ini saja, berisik tidak bisa ya. Mount ini untuk melampirkan file sistem ke dalam satu folder besar sehingga tidak perlu melakukan akses langsung ke file sistem. Lalu kalau unmount ini fungsinya untuk mengunlock perintah mount, sehingga jika kalian sudah melakukan perintah mount yang lebih spesifik ya, jadi mount misal mount dev /sda/mnt atau apapun itu, lalu kalian untuk mengunlock itu dapat menggunakan unmount. Lalu ada juga quota. Lalu kita coba menggunakan power off saja ya, power off. Jadi ini zero ya, jadi ini zero itu untuk menghentikan program aplikasi itu ya, aplikasi ya, menghentikan laptopnya ini. Jadi sekian tugas dari tugas yang ingin saya presentasikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.